Lah, nggak dapet charger. Tapi nggak dapet chargerannya, guys. Waduh. Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Dota YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, kita abis dikirimin sebuah box. Dan gue juga kebetulan baru balik. Abis kemarin istri gue lahiran. Dan ini video pertama yang di-shoot setelah sedikit beradaptasi dengan anak kedua. Lumayan teler awal-awal bangun-bangun, cuma sekarang udah lumayan oke. Dan ya, ini kita dapat kiriman dari luar negeri yang syukurnya tidak ada masalah di bea cukai. Dan sebenarnya kita waktu itu sempat pernah kena problem sekali, tapi akhirnya sempat diberesin sama pengirimnya. Gue sempat share di Instagram, mungkin yang ngikutin Instagram kita tahu ceritanya. Tapi kalau belum follow, boleh di-follow dulu Instagram bestindotek ya. Dan ya, di dalam ini adalah sebuah handheld gaming, tapi ini berbasis mobile OS ya, bukan berbasis Windows atau berbasiskan Steam kayak Steam Deck yang ada di samping ini. Dan memang waktu itu kan ada yang baru ya dari MSI, namanya MSI Cloud, tapi katanya gue dengar banyak kasus dan agak flop katanya. Gue jadinya akhirnya nggak mau nyobain. Dan ya, gue rasa yang ini bakalan menarik untuk kalian lihat karena dia menggunakan chipset Snapdragon yang mungkin kalian nggak pernah dengar sebelumnya. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke. Sebelum kita mulai videonya, tenang dulu guys. Karena kalau kalian yang pengen belanja gadget elektronik apapun itu, langsung aja dicek di Blibli. Karena di Blibli pasti 100% ori. Dan juga di Blibli nih ya, lagi ada promo cicilan 0% hingga 12 bulan. Jadi kalau kalian beli barang misalnya harga 3 juta, itu cuma 250.000 per bulan. Ya cukup, nggak usah ada admin apapun, itu udah pasti gratis. Dan juga kalau kalian pengen check-in, ya dia juga ada Blibli Pay Later yang mana diskon 5,5% aja. Jadi langsung aja dicek, nanti linknya gue taruh pertama yang ada di kolom deskripsi di bawah. Kita lanjut unboxingnya. Oke. Ya, gue tutup sedikit ya. Ada tulisan Best in Dotek-nya karena memang dikirimnya buat Best in Dotek. Tapi gue sendiri lupa inget sih. Tapi bener kayaknya harusnya yang itu. Oke. Ini dia Ayaneo Pocket S. Yes, Ayenaon ya. Ini adalah handheld gaming berbasis ARM ya. Jadi dia pakai chipset Snapdragon dan menggunakan OS Android. Yes, jadi dia sebenarnya udah pernah bikin sebelumnya ya. Yang ini gue lupa namanya apa, tapi itu pakai chipset MediaTek. Nah, yang ini pakai chipset Snapdragon. Yang mana Snapdragon-nya itu juga cukup unik. Gua nggak pernah dengar sebelumnya. Nih, kalau dilihat di plastiknya ada tulisannya ya. Snapdragon G3X Gen 2, yang mana katanya ini tuh kenceng guys, bisa mainin game-game kalau di Android mungkin emulasi sampai PS2 dengan lancar jaya ya, tanpa ada lag-lagan gitu. Makanya yaudah, kita coba buka dulu aja ya. Jadi masih tersegel ya guys, karena ini memang produk yang baru dirilis sama mereka, tapi memang ini belum dijual kayaknya di Indonesia ya, karena ini baru dijual lewat kayak Kickstarter gitu. Nah, plastiknya udah dibuka dan kalian lebih kelihatan ya bentuk si handheldnya. Jadi dia slim dan sleek kayak gitu sih. Bisa dibilang dengan body katanya pakai kaca. Nah, kalau dicek di bagian bawah ini ada beberapa fitur-fiturnya. Pertama, dari segi ukuran layar dia 6 inci full screen, pakai Hall sensing joystick, Hall trigger, dan ya baterai 6000 mAh, slim, bisa micro SD, Type C full feature, Aya home launcher, dan ada cooling aktif ya. Jadi dia ada kipas di dalamnya yang buat ngedinginin juga. Dan ini RAM-nya 12 GB, storage-nya 128 GB, yang mana tadi bisa di-expand pakai micro SD card. Ya, again Snapdragon G3X Gen 2. Jreng. Oke. Masih ada siluetnya lagi, satu. Dan ya, waktu diangkat, kita akan langsung menemukan, nah ini dia device-nya. Berat cuy. Wow, gila, belakangnya metal. Nanti kita coba cek. Nah, kita cek aksesoris dulu aja ya sebelum kita deep dive ke device-nya. Gila, packaging-nya Ayaneo sih emang maknyus. Ada booklet ya. Nah, di sini ada tutorial-tutorialnya biasanya ya. Nah, itu tampak depannya, tombol ABXY, analog gitu-gitu juga semua udah lengkap. Sisanya nih cuma yang manual-manual gitu.
Ada Aya Space-nya juga, jadi sama kayak yang Windows handheld-nya, mereka juga punya launcher ya, bisa dibilang ya, buat yang Android handheld ini. Jadi kalau ngomongin Android handheld, teman-teman itu familiarnya sama yang kayak Retroid Pocket ya, sama ada Embernic. Yes, Embernic, gue baru inget. Jadi Embernic juga ada yang modelan Android. Dan di bawah dapat, lah, nggak dapat charger. Dapat kabel C2C, tapi nggak dapat chargerannya, guys. Waduh, masa brand handheld gaming juga nggak ngasih charger ya? Udah kayak brand HP aja. Walaupun memang ya ini berbasis Android sih, cuma kan gimana gitu ya. Oke ya, jadi ini dia warnanya hitam dan agak susah nih ya di video ini ya, mesti gua agak miring-miringin sedikit. Tapi kalau kalian bisa lihat nih ya, bagian belakangnya nih, ini terbuat dari metal ya, jadi lumayan nempel fingerprint juga. Nggak tahu nih metal atau plastik ya. Oh sorry, belakangnya ini plastik guys, tapi framenya, ini framenya bahan metal. Ya jadi gila, bobotnya tuh kerasa banget sih di tangan. Beratnya itu di, buset, 352 gram. Dan ini berarti lebih berat dibandingin HP-HP pada umumnya guys. HP-HP itu mentok paling 200 gram tuh aja udah berasa berat ya. Cuma ya karena ini bakal dipakai dua tangan sih, mungkin berasa bakalan oke-oke aja sih gua so far ya. Dan ini solid banget berasanya, bener-bener kayak premium gitu ya, terutama karena frame metalnya sih yang bikin kesan premium. Nah, sekarang kita lihat close up ke tombol-tombolnya ya. Pertama nih yang tadi di atas ada tombol power, terus ada tombol, ini ada tombol R kecilnya, kayak custom, RC sama LC ya. Dan ada si trigger L1 R1, L2 R2. Kalau di sini namanya LB sama RT ya, yang T itu yang belakang, B itu yang depan. Kemudian di bagian depan ya, ada analog. Ini analognya yang udah pakai Hall trigger, cuma ini analognya yang kecil ya. Jadi kayak analognya Nintendo Switch bisa dibilang ya. Jadi ruang geraknya cukup terbatas, dan gue sendiri jujur gue kurang demen sama analog kayak gini. Cuma mungkin untuk main game-game yang PS2 ya, game-game yang lebih ringan, yang kayak game-game emulasi saat ini, ya analog ini udah lebih dari cukup mungkin. Oke, untuk tombol IBXY, enak banget tombolnya nih, nggak berisik dan klikinya pas. Ini mungkin mirip sama yang ada di PS Vita kali ya. Ini PS Vita nih. Iya. Mirip sih, cuma dia lebih dalam sedikit. Si PS Vita ini yang paling ultimate sih guys, tombol face buttonnya ini. Nah ini kalau sedikit comparison sama PS Vita, kalau kalian mau lihat ya, perbandingannya ya, ukurannya. Jadi PS Vita itu mungkin cuma 75%-nya lah, jadi masih ada sisa segini gitu. Dan tombolnya tapi IBXY-nya bagus, enak, nggak berisik. Ya, tombol D-pad-nya juga ini tinggi banget nih, kalau kalian lihat ya, tuh. Jaraknya tinggi, jadi harusnya bakalan enak nih buat fighting game. Ya, diputer-puter asik. Dan tombol-tombol bawahnya ada Aya Neo gitu-gitunya juga semua oke. Di atas ada tombol start. Dan bagian bawah cuma ada, ini ada intake harusnya ya, udara masuk lewat sini. Sama USB Type-C, dan ini ada speakernya. Ya, ada 2 buah baut juga mungkin buat kalian yang pengen ngebongkar just in case dia kenapa-kenapa. Di bagian kiri ada slot buat micro SD, yang mana kita nggak dapat di paket penjualan. Jadi kalau kalian mau nambahin game-game itu biasa gue juga bisa masukin ke micro SD. Dan terakhir di kanan ini ada kayak switcher. Oh, ada performance mode-nya. Performance configuration toggle switch. Ketika digeser, dia balik lagi nih. Dan terakhir di bagian depan ini semuanya pakai material kaca ya. Jadi dari segi material sih ini kombinasinya banyak banget. Depan kaca, frame metal, belakangnya nih plastik nih, polikarbonat. Gila sih Aya Neo ya. Ya udah, sekarang kita hidupin dulu aja, dan gua nanti akan balik lagi setelah gua setup. Tapi ini hidupinnya mesti dipancing dulu sih kayaknya. Coba nih. Tetap tidak mau hidup. Coba pakai yang 65 watt ya. Nah, getar dia. Wih! Power bank 30 watt tidak cukup guys. Oke, udah dicas. Kita coba. Wih, baru 8%. Oke, udah bisa hidup belum nih? Wih, hidup guys. Jadi persis kayak Android aja sih, kayak tablet kali ya. Tuh ada bunyi kipasnya tuh. Kedengeran nggak?
Wih, udah masuk nih home screen-nya. Oke, yaudah deh, kita setup dulu, kita masukin ROM, dan nanti kita balik lagi. Ada Play Store-nya ya, jadi bisa download. Hihi. Oke, guys, udah kita install, dan gue juga udah testing tadi beberapa games emulator langsung dari si Aya Neo Pocket S ini. Dan sekali lagi gue tekankan ya, ini bukan handheld gaming berbasis Windows kayak misalnya ROG Ally atau Aya Neo yang lain, tapi ini berbasis Android. Jadi keterbatasannya ada di Android-nya tadi ya, yang mana kalau ngomongin game sendiri untuk emulator sekarang itu cuma bisa main sampai PS2 yang paling kuat ya bisa dibilang ya untuk Android sendiri. Jadi belum ada emulator buat PS3, belum ada emulator buat konsol-konsol modern kayak Xbox itu nggak ada, tapi ada buat Nintendo Switch walaupun ya udah rest in peace ya, tapi masih bisa diinstal. Jadi yang gue masukin di sini beberapa contoh nih, kalau kalian lihat di kamera atas sudah ada PPSPP buat PSP ya, ada Aether SX2 buat PS2, ada Dolphin juga nih buat kayak GameCube gitu-gitu. Jadi ada beberapa game yang udah kita tes dan semuanya overall performance-nya oke banget. Jadi Snapdragon G3X Gen 2 ini tuh bisa dibilang memang setara dengan si Snapdragon 8 Gen 2, yang mana kalau dicek Antutu benchmarknya, ini kita tes dapat angka di 1,4 jutaan ya. Tuh, tapi memang karena layarnya gepeng nih. Nah, 1,45 juta, cuma ini masih di performance yang basic. Kalau kita pencet di sini, kita tuh masih bisa atur performance-nya ke yang max nih ya. Jadi caranya tadi gue baru ketemu, ternyata ini untuk kita switch performance-nya gitu. Jadi kalau kita geser sekali, nah dia akan nongolin ke max ya. Jadi kalau kita proceed, dia akan tuh ada animasinya sedikit. Sebenarnya kayak HP sih bisa dibilang ya. Kalian tinggal install aja. Ada Play Store juga di sini buat kalian install aplikasi-aplikasi ya. Mungkin WhatsApp gitu-gitu juga bisa karena ini resmi. Nah, secara bentuk sendiri kalau kita pegang ini bisa gue bilang tuh mirip kali ya sama Nintendo Switch Lite. Gue sendiri nggak punya Nintendo Switch Lite, tapi tadi kita sempat compare juga ya sama PS Vita. Itu memang dia lebih gede sedikit. Ini juga gue pengen compare sama Steam Deck misalnya kalau kalian pengen lihat ukurannya ya. Nah, kurang lebih ukurannya nih segini ya, jadi jauh banget. Jadi sebenarnya si Aya Neo ini masih tergolong ramah lah ukurannya ya, masih tergolong compact, portable, jadi masih bisa kalian selip-selipin. Walaupun ya dia agak lonjong sih kalau di compare let's say sama HP nih. Nah, ini gue ada iPhone 14 Plus ya, atau 14 Pro Max, ukurannya kurang lebih sama. Ya masih lebih gede, lebih lonjong kayak gitu. Jadi ya itu yang bisa dipertimbangkan kalau kalian pengen ngomongin ukurannya. Nah, dari segi software sendiri, dia memang punya si Aya Space ini ya, yang mana itu kalian bisa masukin kayak game-game kalian ke dalam sini. Atau orang biasa bilangnya ini bahasanya adalah front end. Jadi kayak ketika kalian masuk home screen, itu kalian tinggal install aja ini gamenya semua di sini. Cuma memang saat ini gue ngerasa yang bagian ini tuh masih agak susah ya. Buat orang-orang biasa tuh mungkin akan sulit untuk ngerti. Masih ada beberapa front end lain yang lebih gampang dipakai. Salah satunya gue pernah pakai tuh Daijisho ya kalau nggak salah namanya. Nah, itu ada gue pakai di Retroid Pocket ini. Nah, ini juga sama sebenarnya ya. Ini juga Android. Sama persis kayak ini, cuma ini lebih powerful aja jauh dibandingin sama si Retroid Pocket 3 ini yang gue punya. Bahkan ada yang udah Pocket 4 sekarang, cuma gue belum pernah cobain karena gue ngerasa ya waktu itu powernya cukup terbatas gitu ya. Sedangkan di Pocket S ini ya kalian bisa main game-game yang bener-bener sampai mentok PS2, itu nggak perlu pusing-pusing settingannya. Kalau di Retroid Pocket kalian mesti setting-settingan yang cuma bisa resolusinya 1,5 kali atau 1 kali, jadi kadang kurang wah gitu rasanya mainnya di sini ya. Nah, di sini bisa dibilang ya ini kayak flagship lah. Dari segi performance-nya kayak HP Android flagship, dan dari segi build quality-nya juga ini juga bisa gue bilang yang mewah banget sih dibandingin sama ya handheld gaming lain ya. Rata-rata dia pakai bahan plastik. Nah, ini udah pakai frame metal, layarnya kaca, kemudian juga ini juga triggernya juga semua lengkap dan nyaman sih buat dipegang dua tangan ya. Walaupun tadi bobotnya kan 300 gram lebih ya. Cuma karena ini kalian pakai dua tangan ya mungkin lebih berasa gitu, lebih balance, dan overall ergonomicsnya menurut gue juga oke sih buat dipakai jangka panjang tuh enak gue maininnya gitu. Cuma memang yang patut dipertimbangkan adalah satu nih, gue ngerasa ada beberapa yang mungkin nggak tahu ya, mungkin ini masih pre-production karena sekarang masih dalam tahap pre-production dan mulai dijual sebenarnya, cuma belum istilahnya pre-order sekarang di Indiegogo. Nanti gue share harganya aja. Cuma kayak satu nih tombol L1-nya nih kalau kita pencet terus ya, dia kayak bisa agak ketarik sedikit gitu dan jadi agak kurang enak gitu. Jadi build quality-nya tuh agak masih tanda tanya gitu loh. Nah, jadi mesti bisa goyang-goyang sedikit. Nah,
Yang mana berapa kali pas gue tekan tadi sempet nyangkut jadinya dia. Tuh nggak bisa ditekan lagi dia. Nah itu yang gue bilang tadi ya, tuh jadi ada kayak keluar sedikit kan ya. Harusnya dia bisa harusnya ngerapet dia. Jadi ya semoga kelihatan ya. Nah itu salah satunya. Yang kedua, fingerprint juga ini masih nggak bisa ketika gue cek di settingannya nih ya. Ini di mana nih, security. Nah fingerprintnya tiba-tiba nggak ada. Tadi pas awal kita setup itu gue nggak bisa daftar fingerprint, jadi masih ada masalah software. Dan yang ketiga, yang paling bikin keki sebenarnya adalah ini. Jadi di analognya ini harusnya ada RGB LED ya. Jadi ada tongolan warnanya kayak gitu. Cuma pas di setting di sini juga itu udah hidup tulisannya, tapi nggak ada gitu. Oh nih ada. Oke, di bawah nih ya ada tulisan RGB light. Ini gue udah hidupin, nih gue matiin, gue hidupin pun juga nggak ada. Dan di sini kalau kalian mau pencet satu-satu tidak hidup, dan di settingannya pun juga nggak nyala ya. Nah ini again mungkin ini juga unit pre-production, jadi masih ada masalah di sini-situ. Cuma memang kalau dipakai main game ya nggak ada masalah sih, buat tombol-tombolnya semua. Ya cuma tadi doang sih satu yang si R1 ini yang bermasalah, sisanya sih oke nih semua nih. Nah kita pengen tes si game testernya. Kita bisa tuh axis-nya semua R1 aman. Triggernya juga ada, ini ada analognya ya. Jadi kalau kalian main game-game yang game balap gitu, dia bisa di 50% dan dia nggak terlalu dalam. Jadi oke sih, gue suka sih sama settingan ininya. Dan ya, controller semua oke. Dan ngomongin controller sendiri, di sini juga katanya bisa buat kalau kalian download game-game yang ada di Play Store, itu bisa mapping controllernya. Nah tadi gue lagi coba download si eFootball. Dulu gue pernah coba juga ya di beberapa HP kan udah ada tuh ya controller mapping ya. Jadi kalau kalian main itu nanti dia bisa ya pakai analognya buat kayak ya kontrol kayak gitu. Dan itu yang sebelumnya agak bermasalah dan di sini udah bisa dilakuin. Kurang lebih gitu. So, gimana conclusionnya? Menurut gue sih Aya Neo Pocket S ini tuh oke banget. Pertama dari segi build quality ini super duper premium ya, kayak iPhone tapi dalam bentuk handheld gaming ya, walaupun memang OS-nya Android. Cuma layarnya juga 6 inci ini menurut gue ukurannya pas ya, perfect ya. Nice. Kemudian juga dari segi performance-nya oke, dari segi baterai 6000 mAh juga oke, dan charging-nya tadi ternyata pas gua cek dia bisa sampai 40 watt ya. USB-C-nya ini bisa display out juga dan juga bisa sampai 10 gigabit per second. Dari segi cooling juga mantep ya, dia ada active cooling, jadi kalian bisa push performance dari chipsetnya itu continuously 15 watt TDP, katanya itu bisa setara Snapdragon 8 Gen 3 lah, hampir mendekati gitu ya. Cuma memang kalau dia bilang setaranya sebenarnya sama 8 Gen 2. Kalau gue lihat dari angka sih 8 Gen 3 Samsung S24 Ultra ya masih beda-beda tipis sih sama si G3X ini. Jadi bisa dibilang ya dekat banget lah, very close. Dan terakhir juga dari segi joystick semua juga ada Hall sensor, jadi harusnya minim drifting. Dan ya paling itu tadi sih, ada isu-isu minor aja yang mesti kalian hadepin. Kalau gue sendiri memang ini unit pinjaman aja. Dan ya gue sendiri harus bilang thank you sama kalian, karena kalau kalian gak nonton juga mungkin mereka gak bakal percaya sama Besindotech untuk sharing-sharing soal device-nya Aya Neo ini. Cuma ya buat kalian yang pengen nyobain ya memang mesti hati-hati aja dan mesti berani mencoba ya. Karena menurut gue ya Aya Neo ini karena garansinya internasional agak ribet kalau kenapa-kenapa. Ya untuk harganya sendiri kita cek ya, di Indiegogo ini udah mulai dijual ya varian yang Aya Neo Pocket S dengan layar 1080p. Katanya akan ada yang layar 1440p, tapi itu masih di akhir bulan Mei mulai jualannya. Nah, gue share yang harga 1080p-nya dulu aja ya, mulai dari yang 128GB base model itu di $400. Itu sekitar 6,5 juta rupiah lah kalau di converse ya. Kemudian ada yang 512 itu di $500 dan 1TB itu di $561. Kalian bisa cek harganya semua di sini, semua bisa kalian cek belinya di Indiegogo. Oke, itu aja. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton buat si unboxing dan experience dari Aya Neo Pocket S ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan kita diskusi aja langsung di kolom comment section di bawah. Itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Oh ya, jangan lupa like, subscribe juga. Hidupin notification. Apa udah tadi? Belum ya?